Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal taqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur senantiasa terus kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tiada hari yang kita lalui tanpa nikmat Allah, tiada jam yang kita lewati tanpa nikmat Allah, tiada menit yang kita lampaui tanpa nikmat Allah, dan tiada detik yang kita lalui tanpa nikmat Allah. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah terus kita menjaga nikmat iman dan Islam ini sampai kelak kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Selawat berangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, sikap terbaik dalam mempersiapkan kematiannya adalah terus sibuk menyiapkan bekal, menyiapkan persiapan kita ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan segala sesuatu saat kelak kita telah berpulang. Andai detik ini Allah Subhanahu wa taala cabut roh kita, persiapan apa yang sudah kita lakukan terhadap kematian tersebut? Bekal apa yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa karakib istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Hidup di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan, kemudian dia singgah sejenak di sebuah pohon yang begitu rimbun. Setelah dia beristirahat sejenak, dia kembali melanjutkan perjalanan panjangnya. Istirahat sejenak, singgah sejenak. Itulah perumpamaan kita hidup di muka bumi ini. Kalau kita membaca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah,
antara 60 sampai dengan 70 tahun. Bagi kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikaruniakan umur 60 sampai 70 tahun, maka itu dikategorikan umur yang panjang. Apabila ada yang dikaruniakan umur 80 sampai dengan 90 tahun, maka itu dikategorikan umur yang istimewa. Apabila ada yang dikaruniakan umur sampai dengan 100 tahun, maka itu sudah kategori umur yang langka. Kalaulah kita melihat sejarah umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Begitu juga dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusia 63 tahun. Begitu juga dengan sahabat beliau Umar bin Khattab berusia 63 tahun. Begitu juga dengan sahabat beliau Utsman bin Affan berusia 79 atau 80 tahun. Begitu juga dengan sahabat beliau Ali bin Abi Thalib berusia 63 tahun. Maka marilah kita merenung, marilah kita bermuhasabah usia atau umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai sesuatu yang pasti itu datang. Apa itu sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini? Al-mautu huwal haqiqatul wahidatu fil hayat. Maka kematian itu adalah satu-satunya yang pasti di dalam kehidupan kita ini. Kita berikhtiar banting tulang mencari nafkah, mengais rezeki, ingin menjadi orang yang berpunya, ingin menjadi orang yang kaya, banting tulang peras keringat. Apakah sudah pasti kita menjadi orang kaya? Belum juga pasti. Saat kita diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berobat ke sana kemari, baik secara medis ataupun alternatif, kita cari obat yang terbaik. Walaupun kita menemukan obat yang terbaik, apakah sudah pasti kita akan sembuh dari penyakit itu? Tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanyalah maut atau kematian itu. Maka sesuatu yang pasti inilah yang harus kita maksimalkan. Sungguh sia-sia kaum bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kehidupan ini kita menghambur-hamburkan waktu terhadap sesuatu yang belum pasti. Maka mumpung Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat hidup, mumpung masih Allah berikan kita nikmat hidup di muka bumi ini, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kelak kita menyesal. Maka bagi orang yang telah tiada, bagi orang yang telah meninggal dunia, yang tidak patuh, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 penyesalan bagi mereka. Penyesalan yang pertama yaitu bagi mereka yang menyia-nyiakan, bagi mereka yang lalai untuk beribadah saat hidup di muka bumi ini. Allah beri nikmat sehat, Allah beri nikmat hidup, tapi tidak terpanggil beribadah kepada Allah, sibuk dengan perkara duniawi, lupa kepada ukhrawi. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saya dulu semasa hidup saya beramal soleh, andai. Maka saat ini Allah masih beri kita kesempatan sebelum penyesalan itu datang. Penyesalan kedua, menyesal tidak bersedekah dan tidak menjadi orang soleh semasa hidup. Dan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Fayaqul rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Laula akhartani, ini penyesalan bagi orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dia mohon, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani, ya Allah, berikanlah kepada kami hidup sebentar saja, tangguhkanlah sebentar saja kematian ini, ila ajalin qarib fasaddaqa, niscaya saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan akan menjadi orang soleh. Tapi ini hanyalah penyesalan belaka. Lalu yang ketiga, mereka yang menyesal setelah berpulang, setelah meninggal dunia, tidak patuh, tidak taat beribadah kepada Allah, meminta kembali ke dunia ini untuk beribadah. Ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Saat kematian itu mau datang, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini, ya Allah. Qala rabbirji'un, kembalikan kami di dunia ini, ya Allah. Setahun saja tidak bisa, sebulan saja tidak bisa, seminggu saja tidak bisa, sehari saja tidak bisa, 1 jam saja tidak bisa, 1 menit saja tidak bisa, 1 detik saja tidak bisa. Apabila ajal itu sudah tiba, enggak bisa ditunda-tunda. Ini adalah kuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka minta ditangguhkan kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya beramal soleh apa yang aku lalui, apa yang aku tinggalkan semasa hidup di muka bumi ini. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah terus kita memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah. Paling tidak dalam sehari semalam kita 17 kali memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan yang benar, di jalan yang Engkau ridhai, ya Allah. Agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah, agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebab begitu banyak godaan-godaan hidup di muka bumi ini, maka paling tidak ada 3 yang menjadi faktor atau penyebab kehancuran dalam kehidupan kita, sehingga berat kita beribadah kepada Allah, berat kita taat kepada Allah, berat kita sujud kepada Allah. Thalathu muhlikat, ada 3 faktor penghancur itu. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah al-hawa al-muttabah, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu ini merupakan fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dengan syarat kita yang mengendalikan hawa nafsu itu. Apabila hawa nafsu itu kita yang dikendalikannya, maka hidup kita akan menjadi binasa, hidup kita akan menjadi hancur. Apabila hawa nafsu ini yang memimpin kehidupan kita, maraknya terjadi kasus korupsi di mana-mana. Apa penyebab semua ini? Sehingga banyak masyarakat yang menyuarakan suara di mana-mana. Kenapa? Karena rasa keadilan yang tidak dirasakan. Banyak apa yang menjadi hak milik rakyat, apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, tapi ditahan oleh oknum-oknum tertentu. Kenapa ini bisa terjadi? Hawa nafsu yang membelenggu hidupnya. Kita lihat apa yang terjadi di Nepal. Begitu dahsyat kejadiannya. Masyarakat turun ke jalan menuntut keadilan kepada pemimpinnya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hawa nafsu ini tidak kita kendalikan, maka kita akan binasa.
maka kembalikanlah dia kepada rasa syukur, rasa qanaah. Karena di dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Walaupun nikmat di hadapan kita, walaupun menumpuk rezeki di hadapan kita, kalau itu bukan menjadi hak milik kita, jangan kita ambil. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hawa nafsu itu yang membelenggu diri kita, tidak peduli halal haram hantam terus. Hawa nafsu yang membelenggu diri kita, apa yang menjadi milik orang-orang miskin, yang menjadi milik anak-anak yatim dihantam terus. Kenapa? Hawa nafsu yang membelenggu kehidupannya. Maka faktor penghancur pertama itu adalah hawa nafsu apabila tidak kita kendalikan. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menjadi faktor kehancuran itu adalah asyuhul buta, yaitu bakhil, kikir, pelit, tidak mau berbagi. Ini adalah faktor kehancuran. Apa itu bakhil? Bakhil itu adalah dia tidak ridha, dia tidak ingin harta yang dia miliki dinikmati oleh orang lain. Dia tidak ingin rezeki yang dia dapatkan dirasakan oleh orang lain. Bakhil. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil itu. Apa itu? Namanya kikir. Apa itu kikir? Kikir itu dia menumpuk harta, dia pun tidak menikmati hartanya. Apalagi orang lain sibuk menumpuk harta, sibuk mengumpulkan, menimbun tabungan yang begitu banyak, sampai dia sendiri tidak sempat menikmati hartanya. Hadirin pada jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang beriman kepada Allah, berbagi, bersedekah, berinfak, ini adalah wujud bukti rasa syukurnya kepada Allah. Oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum. Dia dapat rezeki, dia berinfak, dia berbagi, la azidannakum. Allah tambah rezekinya. Semakin Allah tambah rezeki, semakin ditingkatkan lagi sedekahnya, semakin ditambah lagi rezekinya. Semakin banyak rezekinya, semakin banyak bersedekah, semakin azidannakum, semakin Allah Subhanahu wa taala tambah lagi rezekinya. Hadirin para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang menjadi sumber kehancuran, penyebab kehancuran itu adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa sombong, angkuh, merasa diri paling hebat, merasa ilmu paling tinggi. Kalau tidak karena aku tidak akan begini, kalau bukan karena saya tidak terjadi seperti itu, kalau bukan karena saya tidak terjadi seperti ini. Sombong itu hanyalah pakaian Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak bisa kita hadir ke rumah Allah ini. Kalau tidak ada izin Allah, tidak bisa kita menghirup udara segar ini. Kalau tidak ada izin Allah, tidak bisa kita mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ini. Maka sifat sombong inilah yang harus kita tepis. Sebab yang kuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari bersama-sama kita persiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita tidak menyesal setelah kita tiada. Semasa kita hidup, kita lakukan yang terbaik, bekal terbaik, perilaku terbaik. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang dikategorikan husnul khotimah. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita kendalikan hawa nafsu. Apa yang menjadi hak milik kita itu saja yang kita nikmati. Jangan sempat kita memakan hak milik orang lain. Lalu yang kedua, jangan sempat kita ini menjadi pribadi yang bakhil, apalagi menjadi orang kikir. Lalu yang ketiga, jangan sempat kita menjadi pribadi yang sombong. Inilah tiga perkara yang menjadi penghancur dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.